Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijma'ul Juyusi al-Islamiyyati ala al-harbi al-mu'attilah wal jahmiyah. على حرب Ala al-harbi لا بغير ألف واللام على حرب المعطلة ala al-harbi لا على حرب ala harbi al-mu'attilati wal jahmiyah. Wa annahu subhanahu mustawin ala arshihi wa fawqa jami'i khalqihi kama akhbara fi kitabihi wa ala alsinati rusulihi sallallahu alaihi wasallama min ghairi tashbihin wala ta'tilin wala tahrifin wala ta'wilin wa kadhalika kullu ma jaa min as-sifati numirruhu kama jaa min ghairi mazidin alaihi wa naqtadi fi dhalik bi ulama'i salafi salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in wa naskutu amma sakatu anhu wa nata'awwalu ma ta'awwalu wa humul qudwa fi hadzal bab ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Al-ikhwatul kiram, kita masih dalam penjelasan tentang perkataan para ulama-ulama Syafi'iyah tentang bagaimana akidah mereka, bagaimana akidah para ulama-ulama Syafi'iyah. Maksudnya adalah ulama-ulama Syafi'iyah yang terdahulu dari golongan as-salafus salih. Karena ulama-ulama Syafi'iyah yang datang belakangan, al-mutaakhirin, ya, dari ulama-ulama Syafi'iyah, sebagian besar mereka tidak bermadhab sebagaimana pendahulu mereka. Ya, mereka bermadhab Asy'ariyah. Yang kita bahas adalah ulama-ulama terdahulu mereka, yaitu yang dikenal dengan nama Ibnul Haddad, Ahmad bin Husain. Beliau berkata, wa annahu subhanahu mustawin ala arsyih, bahwasanya dia Allah yang maha suci bersemayam di atas arasy-Nya, wa fawqa jami'i khalqih, dan di atas seluruh makhluknya. Sifat fauqiyah ini di atas, ini adalah sifat dzatiyah. Selalu saya ulang-ulang, sifat dzatiyah maksudnya adalah sifat yang melekat dengan Allah selama-lamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala ada sifat-sifatnya yang kembali kepada perbuatannya, namanya sifat fi'liyah. Kapan dia mau dia lakukan. Seperti sifat bersemayam, sifat fi'liyah, sifat turun, sifat datang. Ada sifat yang melekat dengan Allah selama-lamanya, seperti sifat hidup, mendengar, melihat, kuasa, ya, wajah, tangan, dan semacamnya. Masuklah di antara sifat-sifat yang kembali kepada zat Allah adalah sifat fauqiyah. Artinya selama-lamanya Allah di atas hambanya, selama-lamanya. Apapun yang kita dengar tentang Allah akan menyidang hamba, Allah akan datang menyidang hamba, Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Jangan pernah bayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam makhluknya, selama-lamanya tak mungkin. Ya, turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Jangan bayangkan ya Allah Subhanahu wa taala itu berarti dalam langit.
Ya, dalam langit ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Tidak, wallahi. Selama-lamanya dia di atas hambanya. Dia yang mengatakan wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Tuhan Maha Perkasa di atas seluruh hamba-hambanya. Kama akhbara fi kitabih, mengenai sifat bersemayamnya, sifat maha ketinggiannya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, pada 7 tempat. Ya, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka di atas mereka. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dia yang Maha Perkasa di atas hamba-hambanya. Amintum min man fis sama, apakah akan merasa aman dengan dia yang di atas langit, dan seterusnya. Ya. Wa ala alsinati rusulih, demikian juga yang disebutkan oleh para rasul-rasulnya mengenai sifat bersemayamnya Allah di atas arasy-Nya. Sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tashbih, dengan tidak menyerupakan sifat bersemayam tersebut dan sifat fauqiyah tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Bahkan semua sifat Allah tak akan sama dengan sifat makhluk. Min ghairi tashbih, dengan tanpa menyerupakan, menyamakan dengan sifat makhluk. Wala ta'tilin, bukan pula dengan menolak sifat-sifat tersebut sebagaimana mazhab ahlul kalam, ya, dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka menolak banyak sifat-sifat Allah. Sebagian menolak seluruhnya, sebagian menolak nama-nama dan sifatnya. Semua mereka tolak. Kalaupun kita bertanya apa pasalnya mereka tolak, jawabannya, ya, sifat-sifat yang mereka dengar itu mereka cerna dengan, ya, sifat-sifat yang mereka logikakan, analogikan dengan sifat makhluk. Menurut mereka, jika Allah SWT bersemayam, konsekuensinya sebagaimana raja bersemayam di atas aras singgasananya, singgasana ditarik, raja akan jatuh. Ya, kemudian pasti konsekuensinya lebih besar singgasana pada raja. Dia menganggap Allah seperti itu. Karena itulah mereka mengatakan kalau dikatakan bersemayam berarti dia diliputi tempat. Sementara Allah mustahil bertempat. Sementara slogan mereka mengatakan Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Subhanallah. Ya, sementara kita mengatakan apa Allah katakan dengan tentang dirinya sendiri. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dia yang Maha Perkasa di atas hamba-hambanya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Tuhan yang Maha Pemurah, dia bersemayam di atas arasy-Nya. Manakah lebih selamat, apa yang Allah ucapkan atau apa yang diucapkan oleh hamba-hamba tentang Allah? Jawabannya adalah apa yang Allah ucapkan. Kenapa mereka tolak? Jawabannya karena tak sesuai dengan akal mereka. Inilah namanya ta'til, menolak sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan. Kalau yang Allah tolak bagi dirinya daripada sifat-sifat yang buruk, salbiyah, seperti menolak sifat mengantuk, wajib kita tolak. Allah menolak dari dirinya sifat mengantuk, sifat lemah, letih, lupa, menzalimi, kita tolak pula. Wajib kita tolak. Dan itulah mazhab Ahlussunnah, menetapkan apa yang ditetapkan dengan tanpa menyerupakan, menolak apa yang Allah SWT tolak bagi dirinya, dengan meyakini kesempurnaan kebalikan daripada sifat-sifat itu. Manakala kita menolak sifat tidur bagi Allah, kita meyakini Allah SWT hidup selama-lamanya, kehidupan yang sempurna, tak pernah sedikit pun dia terkantuk. Manakala kita meyakini Allah tak punya sifat lupa, menunjukkan kita bahwasanya meyakini Allah punya sifat ilmu yang tak pernah membuat dia lalai. Ya, ilmu yang sempurna. Dan manakala kita menafikan sifat-sifat salbiyah bagi Allah, sifat-sifat yang Allah nafikan bagi dirinya, seperti mengantuk, zalim dan semacamnya, kita meyakini kebalikan daripada sifat itu yang dimiliki Allah dengan segala macam bentuk kesempurnaannya. Manakala kita menolak Allah memiliki sifat zalim, berarti kita meyakini Allah memiliki sifat maha adil yang sempurna. Ini mazhab kita Ahlussunnah. Ya. Masalahnya kulun yadda'i waslan bi Laila. Masalahnya semua mengaku kecap nomor 1. Semuanya mengaku pacarnya Laila. Semuanya mengaku Ahlussunnah. Wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Kullun yadda'i waslan Laila, semua mengaku pacarnya Laila.
Padahal Laila tak mengakui satu pun daripada mereka yang ada hubungan dengannya, kenal pun tidak. Semua ngaku aku nih Ahlus Sunnah, padahal Ahlus Sunnah tak kenal dengan dia. Subhanallah. Ini cara beragama orang-orang terdahulu. Dari golongan kaum musyrikin yang mereka mengaku mengikuti Ibrahim. Semua mengklaim Ibrahim adalah nabi mereka. Musyrikin, Mekah, Yahudi, Nasara, maka Allah membantah mereka semua. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Allah mengatakan Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan dia bukanlah orang-orang musyrik, dia adalah di atas agama yang lurus. Tak guna kita menyibukkan diri dengan nama-nama. Kamilah Ahlus Sunnah sejati, tak guna. Ya. Itu cara bicara anak-anak kecilnya itu. Mengaku-ngaku aja. Ayahku paling jago loh. Sebab bilang ayahku lebih hebat. Itu anak kecil. Mari buktikan, ajak bertarung. Dalam bab sifat pun demikian. Kau ngaku Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah mana aku ikut nih? Sunnah yang mana? Ya. Maka kata beliau, kata Ibnu Haddad, ini ulama Syafi'iyah loh ini. Ada dalam daftar ulama-ulama yang terdepan dari mazhab Syafi'iyah. Min ghairi tasbih, dengan tidak menyerupakan Allah, wala ta'til, dengan tidak menolak sifat-sifat Allah. Wala tahrif, tidak pula menyelewengkan sifat tersebut dengan tafsiran-tafsiran yang batil. Mu'tazilah sudahlah, mereka tolak semua sifat. Muskilahnya di Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka tak berani menolak kalamullah kontan, maka mereka belokkan dari jalan yang jauh. Bukan Allah bersemayam, mustahil, akal tak menerima. 7 kali Allah ulang-ulangi semuanya, bukan maknanya bersemayam, tidak. Jadi maknanya apa? Maknanya menguasai aras. Inilah namanya tahrif. Kenapa kau bilang menguasai? Iya. Kalau bersemayam banyak konsekuensi batil. Akan samalah Allah dengan makhluk. Berarti dia bertempat, berarti diliputi tempat. Berarti sebelum aras dia buat, dia di mana? Nah inilah ilzamat batilah. Konsekuensi-konsekuensi batil yang mereka bangun di atas cara berpikir mereka. Subhanallah. Akhirnya mereka tolak. Ya. Jadi maksudmu apa ini? Allah maksudnya apa? Maksud Allah tuh maknanya dialah yang menguasai aras, dialah Ar-Rahman yang menguasai aras. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau menguasai aras, apa sih kelebihan aras dengan makhluk lainnya? Semua dia juga Allah kuasai. Ya. Untuk apa? Kalau andai kata maknanya menguasai aras. Apalagi setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Allah menyebutkan setelah dia menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, tsumma stawa. Kemudian setelah dia ciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Berarti kalau kau artikan menguasai setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi enam masa, barulah setelah itu dia menguasai aras. Sebelumnya siapa menguasai aras? Nah, bahaya. Paham itu enggak? Ini agak bersikit. Kalau dikatai menguasai, ayat ini menjelaskan setelah Allah menciptakan langit dan bumi enam masa, tsumma, kemudian dia istawa bersemayam di atas aras. Kata mereka bukan bersemayam, kemudian dia menguasai aras. Berarti sebelum itu siapa yang menguasai aras? Karena kita semua sepakat aras itu sudah ada sebelum langit dan bumi. Paham antum cara berpikir Ahlus Sunnah sejati? Paham kan? Mudah mengikuti apa Allah katakan, selesai. Ya, jadi yang mengatakan Wahabi itu berarti Allah itu Wahabi. Baca, Nabi itu Wahabi. Ini bukan masalah Wahabi tak Wahabi, itu hanyalah merupakan celaan, ejekan dan semacamnya, enggak ada sama sekali. Kalau kau tanya orang mengatakan Wahabi, Wahabi itu apa? Tak pernah bisa dijawab. Cobalah kau tanya. Ya, Wahabi itu yang tak mau mengazankan orang ketika dimasukkan ke dalam kubur. Oh itu Wahabi ya, berarti Nabi Wahabi. Nabi enggak mengazankan. Ya, Wahabi itu yang tak mau tahlilan. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman semua Wahabi. Mereka tak tahlilan. Ya. Tak pernah mereka paham apa itu Wahabi.
Karena dia tak ada. Dia hanyalah merupakan ungkapan-ungkapan membuat orang jauh melari. Tak ada sama sekali esensinya. Dan mereka kebingungan. Wahabi ini gimana cara memberantasnya? Karena yang antum ditanya, kau Wahabi enggak? Siapa bilang aku Wahabi? Enggak, aku bukan Wahabi. Aku Ahlussunnah. Ya. Wahabi tak ada organisasinya. Ada organisasi Wahabi? Ada ormasnya? Ada ketua-anggotanya? Enggak ada. Ada pimpinan Wahabi Kota Batam? Ada. Siapa yang berani? Subhanallah. Ya, makanya mereka bingung. Kami perangi siapa yang kami perangi ini? Kaum Wahabi. Yang mana satu kaum Wahabi? Itu yang masjid-masjidnya tak ribut-ribut. Zikirnya tak loncat-loncat. Misalnya. Oh, itu definisinya ya? Banyak juga ormas yang tak seperti itu. Muhammadiyah tak loncat-loncat. Tak teriak-teriak. Wahabi juga. Ya, Persis demikian. Ya, Al-Irsad demikian. Dan seterusnya. Bingung. Ya, memang paling payah itu menghadapi musuh yang tak jelas, paling payah. Karena itulah tak pernah kalah kaum Wahabi. Karena mereka tak ada. Yang mereka perangi apa? Terpaksa karena nggak ada sama sekali yang diperangi kira-kira orang-orang yang mereka lekatkan padanya label Wahabi. Firanda, Wahabi, kena. Ya, siapa lagi? Khalid, Wahabi, kena. Takzir, jangan kasih kajian. Tak ada, itu karena nggak tahu mana kita jadikan musuh ini, nggak tahu mereka. Nah. Wala tahrifin wala ta'wilin. Jadi tidak kita selewengkan tahrif, namanya melewengkan makna kepada makna yang lain. Ya. Wala ta'wilin. Tidak pula takwil memalingkan makna yang zahir kepada makna yang tak zahir. Wa kadzalika kullu ma jaa'a minas sifat. Demikian pula semua yang terdapat keterangan dari sifat-sifat, numirruhu kama jaa'a. Kita akan melewati dia sebagaimana dia datang. Kita katakan bersemayam, ya bersemayam. Datang hari kiamat, ya datang. Kata siapa? Kata dia. Wa jaa'a rabbuk, dan datanglah Tuhanmu. Turun di sepertiga malam, ya turun. Kata siapa? Kata Nabi kita. Siapa yang mengatakan? Muhammad SAW. Masa Muhammad tak tahu makna turun, engkau tahu? Hebat kali kau, di mana kau kuliah rupanya. Nabi Muhammad tak tahu makna turun itu bukan Allah, tapi rahmatnya turun. Malaikatnya yang turun. Subhanallah. Nabi Muhammad tak tahu, Abu Bakar, Umar, Uthman, semua pendahulu-pendahulu Islam, Nabi, sahabat, tabi'in, memang enggak tahu, engkau tahu. Subhanallah, hebatnya kau ya, memang ahlul kalam hebat. Ya. Subhanallah, maka mereka yang paling kering dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka menolak Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin Allah punya dua tangan, mustahil. Kering bagi mereka Allah. Yang mereka sembah Tuhan yang tidak ada sama sekali. Ya. Kita menyembah Tuhan yang ada zatnya ada. Ada jiwanya ada, kata siapa? Kata dia. Barang siapa yang mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Allah yang mengatakan. Ya, dia punya mata, iya. Kata siapa? Kata dia. Nikmat. Luar biasa akidah salaf, dan inilah akidah Ahlussunnah yang original, bukan yang kawi-kawi. Ya. Min ghairi mazidin. Tak perlu kita tambah-tambah. Naqtadi fi dzalika, kita mengikuti saja bi ulama'is salafis salih, dengan ulama-ulama salafus salih ridwanullahi taala alaihim ajmain. Semoga Allah meridhai mereka semua. Wa naskutu amma sakatu. Ini penting, kita diam manakala mereka diam. Jangan kita ribut mereka diam. Ini musibahnya ahlul kalam. Apa kata Ahmad bin Hanbal kepada Ibnu Abd Duad? Memang Nabi yang mulia mengetahui engkau mengatakan Quran itu makhluk. Kalau andai kata dia tahu, mengapa dia diam?
Kalau andai kata dia diam, mengapa kau tak diam sebagaimana mereka diam? Ya, kalau kau katakan dia tak tahu, subhanallah kau tahu dia tak tahu. Ya, celakalah engkau. Dari mana kau ambil agama? Nabi tak tahu, dia tahu. Gimana? Yakin gak antum dengan akidah ini? Hah? Yakin gak? Kenapa yakin? Apa yang buat antum yakin? Ada dalil. Dan itu yang membuat mereka pusing, tujuh keliling. Iya, semuanya orang tuh pakai dalil katanya, pusing dia. Dalil. Pusing kepala semenjak banyak orang nantang nanya dalilnya mana Ustaz? Pusing kepala, aku tak bisa ngoceh sembarang. Subhanallah. Ya. Tanya dia, mengapa kita berdoa makan kentang? Kata Ustaz, iya, bukan berarti Allah di atas, kata si fulan tuh. Tapi memang langit itu kiblatud doa. Langit itu adalah kiblatnya berdoa. Sebagaimana Ka'bah kiblatnya salat. Dalil kau mana yang mengatakan langit kiblatud doa itu mana? Siapa yang mengatakan? Pernah Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan? Engkau yang ngarang-ngarang. Kan subat dia itu. Adapun Allah mengatakan di atas dia sendiri, Nabi sendiri, para sahabat, ijma' tabi'in. Ini semua mau dibatalkan. Ya. Bahkan dibuat gerakan sistematis sebagaimana supaya dakwah semacam ini harus diberangus. Tak boleh eksis. Mau bangun masjid, jangan kasih. Bahaya, tersebar nanti bahaya. Kenapa? Intoleran. Siapa yang intoleran? Siapa rupanya? Saya tak pernah ganggu mereka, dia masjid-masjid mereka. Nggak buat kalian, hantam kalian, bukan masalahku itu. Ya. Siapa yang intoleran? Agak panas sedikit malam ini. Minum sedikit ya. Wa naskutu amma sakatu an. Kita diam manakala mereka diam. Ahlul kalam ribut manakala salaf diam. Itu beda. Beda ahlul kalam. Memang cocok nama mereka ahlul kalam, ahlul kalam. Fi dhalam, dalam kegelapan. Ya. Atau al-kalam, pandainya ngomong aja kerjanya. Orang besar omong tak disukai manusia. Ya, apalagi dia ngomong tentang Tuhan yang maha besar, zatnya, mengutak-atik zatnya. Lebih bahaya. Ngomong tentang perkara dunia aja kita tak suka dengan orang si mulut besar. Ngomong aja kerjanya. Kalau kumpul dia paling ribut, suara dia paling tinggi. Bosanlah kita nih orang semacam ini. Kayak kau aja pun khotib di mana-mana. Kita tak suka itu bicara banyak dalam urusan dunia. Bagaimana dengan urusan Allah? Tuhan Rabbul Alamin. Ya, apa enggak lebih baik dibungkam mulutnya itu? Subhanallah. Jangan antum bungkam, bukan kerja antum. Wa nata'awwalu ma ta'awwalu, apa yang mereka tafsirkan begitu kita tafsirkan. Ya, takwil bermakna tafsir. Ya. Jangan kita salahi tafsir mereka seperti tafsir dalam hadis apa? Ya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarnya yang dia mendengar dengan itu. Ya, kita pahami para sahabat, tabi'in, tabi'in tak pernah memahami maknanya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hamba, tak pernah. Disalah pahami oleh ahlul hulul wal ittihad, kaum sufi. Al-hulul yang mengatakan Tuhan menyatu dengan hamba. Ini dalilnya hadis ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di mana-mana kalian berada. Ini menunjukkan Allah bersama hamba, menyatu. Ini salah tafsir. Tak pernah sahabat satupun mengatakan Allah bersama kita dengan zatnya. Mustahil. Tak akan mungkin pernah sama antara pencipta dan yang dicipta. Subhanallah. Ya, tak mungkin sama. Pasti berbeda. Orang menciptakan boneka seperti dia tetap berbeda. Ini boneka, ini asli. Tak akan pernah sama.
Bagaimana disamakan Allah dengan makhluk? Dan dalam agama-agama Islam banyak konsep-konsep yang mereka akhirnya diadopsi oleh yang menyempal dalam Islam. Mereka mengatakan, ya ruh itu Allahud, kata mereka. Allah Allahud, ruhnya Allah. Isa jasadnya, An-Nasut. Menyatulah Allahud dalam Nasut. Itu kata kaum Nasara. Ada satu akidah namanya akidah Sufi Al-Jili. Kata mereka, Allah ruhnya, Muhammad jasadnya. Kau tengok, nampaknya itu tubuh Muhammad, ruhnya itu Allah. Ini apa namanya nih? Ini pula ditanamkan, diajarkan dalam sebagian pesantren-pesantren. Kata mereka teori insan kamil, insan sempurna ketika dia telah menyatu dengan Tuhan. Ini sempurna gilanya ini. Masa pencipta dengan digital menyatu? Mustahil engkau menciptakan meja, kau menyatu dengan meja. Aduh ya Allah, ya ampun. Ya. Yang mencipta menyatu dalam ciptaannya, mustahil. Berpisah. Kita menciptakan kursi, kita bukan dalam kursi. Itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana dengan sang Khalik? Kok tak masuk otak mereka? Ya. Tukang meja tak pernah menyatu dengan meja. Pembuat meja tak pernah menyatu dengan meja. Pembuat makhluk tak akan mungkin menyatu dengan buatannya. Mereka adalah qudwah kita fi hadzal bab, dalam bab ini. Ulaika alladziina hadahumullah. Mereka itu Allah beri petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang berakal. Al-albab jamak daripada lubun, artinya isi. Maksudnya akal. Orang itu akan dikatakan manusia kalau andai kata ada akalnya, sehat. Kalau orang gila, ini orang aja tapi udah tak berakal lagi nih. Ini orang-orangan. Subhanallah. Ya, janganlah orang bilang gila Ustaz, enggak boleh. Jadi apa? Ya oke, kita rubah. ODGJ. Nanti kena pula kita kan. ODGJ. Ya. Ini menunjukkan mereka itu yang terdahulu semua ulul albab, orang-orang berakal. Yang menyisih mereka berarti bukan ulul albab. Kalau orang tak berakal apa kita sebut? Apa kira-kira? Kayak gitulah tadi itulah. Subhanallah. Naam, tafadhal Ustaz. Berapa sisa waktu kita? Berapa? 6. Ya, untuk baca 3 baris, apalah. Sanallahu ilaikum wa nu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi annahu minallahi azza wa jalla. Naam. Wa nu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi annahu minallahi azza wa jalla. Sampai di situ saja. Ya. Kita baca, saya akan jelaskan. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Dan kita mengimani dengan qadar, dengan ketentuan Allah. Semua sudah ditentukan bil qadar. Ya. Khairihi wa syarrihi. Yang baik daripada apa yang telah Allah ciptakan berupa takdir tersebut, wa syarrihi maupun yang buruk daripada apa yang Allah ciptakan daripada takdir tersebut. Wa hulwihi, yang manis, lezat, nikmat daripada apa yang Allah ciptakan daripada takdir tersebut. Wa murrihi, dan yang pahitnya daripada apa yang Allah ciptakan daripada takdir tersebut. Sakit itu lagi murun tuh. Kena flu kita, tak bisa jalan, tak bisa ngisi kajian. Itu murun. Ya, tapi kita imani, itu tak tetapkan. Ya. Sakit itu baik. Satu timbangan tentu buruk, menghalangi aktivitas, tapi timbangan lain luar biasa. Dengannya Allah mengangkat derajat, dengannya Allah SWT menambah ganjaran pahala, menghapuskan dosa-dosa dan semacamnya. Subhanallah. Kita harus bedakan antara sifat Allah dengan apa yang Allah ciptakan berupa ketentuan takdir. Al-qadar bisa bermakna sifat, al-qudrah. Sifat Allah ini qudratullah yang melekat dengan diri Allah. Tidak ada yang buruk, semuanya baik.
Sifat qudratullah, kekuasaan Allah menciptakan iblis, menciptakan apapun juga, kembali kepada sifat Allah semuanya baik, karena di baliknya ada hikmah. Yang dimasukkan di sini dengan buruknya ketentuan takdir, maksudnya yang diciptakan, yang tanpa oleh hamba buruk. Kenapa Allah ciptakan? Di baliknya banyak kebaikan-kebaikan, ada ujian-ujian. Jadi yang makna takdir yang baik buruk ini bukanlah kembali kepada sifat Allah, tapi kepada apa? Ciptaan Allah dari tinjauan makhluk. Kaya baik enggak? Tinjauan kita, orang kaya. Siapa bilang banyak orang kaya gara-gara itu tenggelam dalam neraka, ya dan billah, tenggelam dalam kesombongan. Kalau enggak kaya enggak sama Firaun dia, dibangkitkan dia di kiamat, enggak dibangkitkan bersama iblis. Ya, subhanallah. Miskin buruk tidak? Buruk atau tidak? Orang mengatakan, iya buruk Ustaz, miskin, tak bisa, mau beli pulsa pun tak bisa. Ya, dengan hal itu, mana mau beli narkoba, beli pulsa pun tak bisa. Tahan, mana mau jalan-jalan ke jodoh malam minggu. Ya, kiri. Karena itulah banyak orang mencintai mencintai harta, dianggapnya baik, padahal sungguh dia adalah merupakan ujian berat, tak semua orang sanggup. Banyak orang tenggelamkan gara-gara hartanya. Ya, itulah kata Nabi, awa khairunhu, apakah benar harta itu baik? Ya, dunia itu apakah benar-benar baik? Kata Nabi, kau lihat banyak hewan-hewan tuh ketika musim semi datang, mereka menggila makan segala macam rumputan, akhirnya mati kekenyangan. Sebagian sakit hampir sekarat. Kau lihatlah hewan-hewan yang makan sekedarnya, dia konsumsi, dia kunyah, kemudian dia istirahat, setelah itu dia bekerja, dia tidur, besok bekerja lagi. Nah, kau tengoklah hewan-hewan yang tergila-gila dengan rumputan, mati dia. Baikkah itu? Ya. Wa khairunhu, apakah itu baik? Kata Nabi SAW. Berapa banyak musim semi membunuh hewan-hewan yang rakus. Berapa banyak dunia membunuh orang-orang yang rakus. Jadi Ustaz, udahlah besok jual semua harta kita. Udahlah besok jalan kaki kemana-mana. Siapa bilang? Harta itu harus. Nabi mengajarkan kita di dunia bagaikan kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadi engkau di dunia seolah-olah engkau orang asing. Awabiru sabil, orang yang melintas. Seorang pejalan. Seorang pejalan pelintas, dia harus punya bekal. Ya, tapi bekal ketika kita musafir bukan kita bawa rumah, kita bawa helikopter, kita enggak. Begitulah kira-kira perumpamaan kita berhajat kepada dunia ini sekedar bekal kita supaya sampai kepada tujuan, bukan menjadikannya sebagai tempat kita tujuan selama-lamanya. Beda. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita ulangi lagi Ustaz, kesempatan akan datang. Terus pada channel yang sama, channel Ijtima'ul Juyushul Islamiyah ala Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.